Kita masih membahas bagaimana wajah timnas Indonesia ke depannya pasca bergabungnya pelatih Patrick Kluivert dan juga ada dua asisten pelatihnya. Masih bergabung bersama kami di Kompas Petang Saudara, pengamat sepak bola Bung Wesley Huta Galung dan juga Mas Akmal Marhali, koordinator Save Our Soccer. Saya ke Mas Akmal. Mas Akmal, kalau kita lihat memang tadi kata Bung Wesley memang waktunya terbatas, kemudian tidak hanya pola komunikasi tentunya yang harus menjadi modal, tapi ada hal-hal lain yang harus dilakukan. Dengan adanya dua asisten pelatih yang memang sudah disampaikan tadi, ada Alex Pastor dan juga Denny Lanzat, menurut Anda apakah ini sudah cukup kuat untuk menggembleng timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya? Ya, dalam dunia sepak bola profesional kita lihat misalnya di Australia, pergantian pelatih juga sangat cepat ya. Kemudian juga Arab Saudi juga melakukan pergantian pelatih sangat cepat. Jadi kalau ini pemain-pemain profesional yang senior, memang mereka juga harus bisa cepat beradaptasi dengan pelatih baru. Itu konsekuensi sebagai seorang profesional. Nah, kalau saya kurang begitu meyakinkan misalnya dengan kurikulumnya dari Patrick Kluivert sebagai pelatih, setidaknya saya berharap kepada Alex Pastoor yang punya catatan cukup bagus ya, karena dia ini pernah 3 kali mengantarkan 3 tim Belanda atau klub Belanda ini promosi ke Eredivisie. Pertama Excelsior pada 2009 dibawa promosi, kemudian Sparta Rotterdam pada 2015 dibawa promosi, dan juga Almere City, klub yang sekarang dibela oleh Tom Hay, juga dibawa promosi. Itu yang pertama, mungkin peran Alex Pastor sebagai ahli strategi ini yang diharapkan bisa setidaknya membuat para pemain lebih lebih bisa memahami bagaimana filosofi bermain yang akan dikembangkan. Yang kedua adalah keberadaan Denny Lanzat. Denny Lanzat ini kebetulan adalah mantan pemain tim nasional Belanda di Piala Dunia 95 dan 2006 yang kebetulan berdarah Maluku. Ibunya punya darah Maluku, jadi setidaknya ada kedekatan emosional dengan para pemain yang ada setidaknya dari Indonesia. Dan saya cuma berharap bahwa tidak ada lagi klaster-klaster di tim nasional. Nah, ini yang harus dibangun oleh pelatih baru di sini, baik itu oleh Patrick Kluivert, kemudian Alex Pastoor dan juga Denny Lanzat. Jangan sampai misalnya pelatihnya semuanya dari Belanda, kemudian yang lebih mendapatkan perhatian penuh adalah pemain-pemain diaspora yang berasal dari Belanda. Nah, ini yang dikhawatirkan akan mungkin menjadi konflik lagi di dalam di internal kalau ini terjadi. Jadi PR terberat dari Patrick Kluivert, kemudian Alex Pastoor dan Denny Lanzat adalah bagaimana ketiganya ini bisa memahami dan bisa melihat sisi sosial kultural dari sepak bola Indonesia, bisa cepat memahami kultur sepak bola Indonesia sehingga bisa cepat beradaptasi. Kalau cepat beradaptasi ya begitu. Tapi kalau Bung Wesley sendiri melihatnya seperti apa? Apakah sudah cukup Patrick Kluivert dengan Alex Pastor dan juga Denny Lanzat? Apa perlu ada hal lain? Mungkin dari pelatih sebelumnya yang telah bersama dengan Sintayong ikut diboyong begitu sehingga sudah bisa jadi transfer informasi ke pelatih baru. Saya sepakat, karena setahu saya ketika Sintayong diundang untuk melatih Indonesia, ada transformasi ilmu ke pelatih-pelatih lokal yang menjadi salah satu niat baik federasi untuk mendatangkan pelatih sekelas Sintayong yang pernah tampil di pemimpin Piala Dunia. Nah, kalaupun nanti Patrick Kluivert dengan dua asistennya siapapun itu, termasuk Denny Lanzat atau Pastor, harus ada juga pelatih lokal supaya mendapatkan kesempatan transfer ilmu yang kita tidak boleh lupakan, karena membangun sepak bola tidak hanya membangun timnas, Mas Yasir. Membangun sepak bola itu banyak elemen yang harus ikut terbangun, termasuk kualitas pelatih, infrastruktur, kurikulum, kompetisi berjenjang, berkelanjutan. Nggak bisa hanya membangun sepak bola itu hanya timnas. Nah, kita butuh transformasi ilmu itu. Apakah, saya tanya tadi Bung Akmal sudah dari awal mengatakan, kualitas pelatih kita ini apakah bisa menjadi sebuah guru atau mentor bagi pelatih-pelatih kita, karena secara track record sebagai pelatih nggak ada yang istimewa jadi pelatih Kluivert. Oke, meski tidak istimewa begitu, tapi kalau kita lihat nanti langkah seperti tadi banyak hal yang harus diperbaiki. Kalau menurut Bung Wesley sendiri yang akan jadi sorotan ataupun hal yang disoroti adalah apakah termasuk formasi? Karena banyak media yang juga menyatakan bahwa ini kalau Kluivert yang menukangi timnas ini akan banyak memegang ataupun menggunakan formasi menyerang. Sebagai pelatih, Mas Nasir, kita itu meracik strategi, gameplay, taktik itu sesuai dengan kemampuan si pemain, kualitas si pemain. Nggak bisa kita paksakan
gaya bermain A untuk pemain yang tidak bisa mengikuti, dan itu adalah pelatih yang baik. Pelatih yang baik itu adalah mencari 11 pemain starter dia, kemudian kemampuan dia mengeluarkan kemampuan terbaik dari si Bung Wesley. Oke, saya ke Bung Akmal. Bung Akmal, menurut Anda sependapat atau punya pandangan berbeda? Karena kalau kita lihat track record dari timnas kita ini juga sebenarnya kan selalu PR-nya itu di tim posisi menyerang atau lini depan. Ya, kalau kita lihat kelas balik ke Sintayong, ada kelebihan di tim nasional Sintayong adalah kompleks defense, bertahannya bagus. Dan itu harus terus diadopsi ya, dijaga peninggalan yang bagus dari Sintayong, bagaimana kompleks defense yang bagus, tinggal bagaimana lini serang kita yang sejauh ini tidak begitu meyakinkan ya buat tim nasional kita sejauh ini, dan itu mungkin yang harus diperbaiki oleh Patrick Kluivert. Jadi menyempurnakan puzzle yang sudah dibangun oleh Sintayong sehingga kemudian tim ini bisa mewujudkan target-target yang dicanangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya yang paling penting adalah sejatinya Patrick Kluivert, Dani Lazat ataupun Alex Pastoor ini bukan orang Belanda pertama yang melatih tim nasional Indonesia. Sebelumnya bahkan awal-awal Jan Mastenbroek itu pernah melatih tim nasional Indonesia, walaupun ketika itu bahkan di Piala Dunia. Saya bahkan berpikir jangan-jangan perubahan pelatih ini dari Korea Selatan ke Belanda, kita ingin bernostalgia dengan 1938 ketika kita tampil di Piala Dunia, dan ketika itu pelatihnya Belanda gitu kan, sehingga kemudian aura itu bisa dibawa di dalam perjuangan kita ke Piala Dunia 2026 ini. Kita juga punya pelatih legendaris dari Belanda, Will Kulper, yang banyak juga menanamkan filosofi bermain sepak bola di sini. Kemudian ada Frans van Basten, kemudian juga ada Henk Willems, terakhir Wim Rietsbergen, dan terakhir lagi ada direktur teknik Peter Huistra, walaupun tidak begitu lama. Tapi dari pelatih-pelatih yang ada ini masa memimpinnya semua tidak ada yang lama, hanya satu tahun semua gitu. Paling lama adalah ya bisa dibilang Coach Sintayong. Jadi menurut saya yang paling penting ke depan adalah bagaimana pelatih ini bisa membangun tim ini dari problem-problem atau membenahi handicap yang ada di eranya Coach Sintayong. Masalah komunikasi, kemudian masalah pembauran antara pemain yang ada saat ini. Termasuk PR yang paling penting buat saya, mereka harus bisa bahasa Indonesia. Mereka harus bisa bahasa Indonesia ya? Indonesia. Saya tuh salut misalnya dengan Mourinho misalnya. Sekarang melatih di Turki, dia belajar bahasa Turki dengan cepat. Karena bagaimanapun, jangan sampai kemudian dialektikanya dialek pakai bahasa Belanda atau pakai bahasa Inggris, di mana mereka tim nasional Indonesia takutnya ada kecemburuan di sana yang kemudian friksi-friksi lagi. Penting buat saya ingin mengatakan bahwa harus bisa bahasa Indonesia dengan cepat sehingga kemudian bisa mengenal kultur dan budaya sepak bola Indonesia dengan cepat. Oke, 1 poin plus ya, punya bisa bahasa Indonesia dan juga bisa membawa kultur. Tapi kalau dari Bung Wesley sendiri, waktu tinggal beberapa bulan lagi untuk persiapan. Menurut Anda, apa yang menurut Anda yang nantinya akan dilakukan oleh Patrick Kluivert dan juga asisten pelatihnya sehingga benar-benar bisa menunjukkan performa yang baik timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya ini? Bung Wesley? Ya, tadi saya menyoroti soal bahasa ya, bahwa persiapan kemampuan bahasa, kemampuan melihat dan mendengar itu penting bagi seorang pelatih dan timnya. Dan bagaimana racikan strategi yang dibangun itu kan harus mengacu kepada tadi komposisi pemain yang dimiliki. Apakah yang dibutuhkan untuk saat ini? Kita butuh kemenangan. Tapi kalau kita bermain dengan hanya memikirkan kemenangan dan melihat permainan Australia kemarin, kita juga harus hati-hati dengan gaya bermain Australia yang menurut saya ketika kita main di kandang pun kita hanya punya 5 tembakan, kalau nggak salah ya, Akmal waktu itu kita nggak bertitik waktu itu, dan kita bermain dan sedikit defensif. Mungkin ini yang dikomplain oleh para pemain diaspora, jadi mereka mau bermainnya sesuai dengan yang mereka inginkan, dan itu harusnya bukannya disepakati, tapi itu sudah tujuan dari tim pelatih dan tim analisnya bahwa ini kekuatan kita, ini kekuatan lawan, ini yang cocok buat menghadapi lawan. Oke, yang jelas saya yakin Bung Wesley maupun Mas Akmal sepakat ya dengan adanya pelatih baru dan juga asisten pelatih ini harusnya bisa membawa timnas Indonesia lebih baik ya. Minimal bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih pengamat sepak bola Bung Wesley Lutagalung dan juga koordinator Save Our Soccer Mas Akmal Marhali telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Laki-laki